Film ini menceritakan seorang pembasmi siluman yang akhirnya mampu membangkitkan kekuatan terpendamnya untuk membasmi sang raja siluman. Pada suatu hari, di sebuah puncak gunung terlihat seorang master pembasmi siluman yang dikenal dengan nama Guru Tian Xuan sedang berhadapan dengan raja segala siluman yang merupakan seekor naga buas bernama Lilong. Sang master terpaksa turun tangan demi kedamaian umat manusia karena para pembasmi siluman lain sudah banyak yang menjadi korban. Kekuatan sang naga luar biasa hingga rantai suci milik Guru Tian Xuan pun belum maksimal melumpuhkannya. Pertarungan hidup dan mati terus berlanjut hingga akhirnya sang guru mengeluarkan teknik andalannya, yaitu jurus tapak suci pemusnah siluman, di mana tapak suci tersebut akan memeras seluruh energi siluman hingga tak berdaya, lalu seluruh energinya disegel ke dalam pusaka khusus. Namun sayangnya di detik-detik terakhir, raja siluman yang terus berontak berhasil mengenai sang master hingga membuat pusaka yang telah diisi energi raja siluman jatuh tanpa sengaja dilahap oleh seekor kerang jumbo yang sedang mencari makan di dasar sungai. Apesnya lagi, tak lama kemudian, kerang tersebut telah diperdagangkan dan dibeli oleh seorang wanita lugu bernama Xiang Yi. Saat ingin mengolahnya, Xiang Yi merasa aneh karena kerang tersebut menjauh. Karena itu ia pun langsung menangkapnya dan membuka paksa isi kerang, lalu ia terkejut menemukan benda aneh yang tanpa ia ketahui adalah sebuah pusaka berisi energi jahat sang naga raja siluman. Xiang Yi pun menyentuhnya hingga menyebabkan energi raja siluman terbebas, lalu dengan ganas merasukinya. Malam itu di desa Yunmen terlihat seseorang sedang berjalan di antara tubuh manusia yang sudah tak bernyawa. Kejadian mengerikan tersebut disebabkan oleh siluman yang mengamuk dan beritanya telah menyebar hingga ke desa sekitarnya. Salah satu desa terdekat pun merekrut seorang pembasmi siluman bernama Doyao karena khawatir siluman jahat akan masuk ke desa mereka. Tanpa waktu lama, Doyao mengeluarkan jurus pelacak dan boneka koinnya pun langsung berlari ke arah siluman berada. Dan benar saja, saat itu terlihat seorang pria telah menjadi korban siluman dan meninggal di tempat. Doyao kembali melacak siluman hingga akhirnya menemukan seorang gadis yang terlihat lugu namun memiliki aura siluman yang amat sangat besar. Doyao pun tanpa basa-basi menunjukkan kebolehannya. Jurus tali tembaga suci pun dikeluarkan hingga sang siluman menjadi terikat tak berdaya. Di situ Doyao jelas tak mengetahui kalau gadis tersebut bukan murni siluman, melainkan tanpa sengaja telah membuka segel energi raja siluman yang menyebabkannya terinfeksi. Sedikit lagi Doyao akan berhasil membunuhnya, namun tiba-tiba seorang biksu sakti datang menyelamatkan Xiang Yi, si gadis setengah siluman. Singkat waktu, keesokan paginya Xiang Yi terbangun di kediaman biksu sakti. Ia pun langsung menasihati Xiang Yi agar dapat mengendalikan energi dahsyat dalam dirinya agar tak mencelakakan orang lain dan juga dirinya sendiri. Biksu sakti tersebut sangatlah baik sampai-sampai ia mengajak Xiang Yi untuk menjadi muridnya. Tapi mendengar hal itu, Xiang Yi justru jadi curiga tak percaya, hingga akhirnya ia memukul kepala sang biksu dengan kayu yang ternyata tak berpengaruh apa-apa pada si biksu. Xiang Yi pun pergi menjauh ketakutan dan tak lama kemudian, akhirnya Doyao berhasil melacak dan menemukan Xiang Yi. Kali ini Doyao terlihat sangat serius menghadapinya. Berbagai jurus ia keluarkan hingga akhirnya Xiang Yi berhasil diikat dengan sempurna dan para pembasmi siluman lain pun ikut membantu. Setelah itu Doyao berlari ke rumah kepala desa untuk melaporkan keberhasilan misinya. Tapi ternyata kepala desa sedang sekarat sambil perlahan berkata bahwa pelakunya adalah seekor siluman ular yang baru saja pergi. Doyao pun terkejut mendengarnya, sementara di luar Xiang Yi sudah mulai disiksa oleh para pembasmi siluman yang membantu Doyao. Xiang Yi tampak kesakitan dengan jurus khusus untuk membunuh siluman, tapi tak lama kemudian Doyao langsung datang untuk mencegah penyiksaan berlanjut. Ia pun terpaksa harus bertarung dengan pembasmi siluman lainnya. Untungnya saat itu si biksu sakti juga datang menunjukkan kebolehannya, lalu membawa lari Xiang Yi yang disusul pula oleh Doyao. Scene berpindah ke kediaman biksu sakti yang sedang membantu Xiang Yi mengendalikan aliran energi jahatnya untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian Doyao pun akhirnya sampai dan tak terima jika si biksu terus mengganggu misinya. Biksu sakti dengan santai menyuruh Doyao untuk mendengar kisah sebenarnya langsung dari Xiang Yi. Xiang Yi pun menceritakan kejadian sebenarnya. Ditambah ia juga menceritakan bahwa saat ia sadar dari kerasukan, tiba-tiba seluruh penduduk desanya telah binasa. Setelah itu akhirnya Doyao mempercayainya dan sadar bahwa dirinya belum bisa setajam biksu sakti dalam melihat kondisi atau keadaan yang sesungguhnya. Saat itu mereka berdua pun seketika berlutut kepada sang biksu sakti untuk dijadikan murid. Xiang Yi ingin belajar mengendalikan kekuatan silumannya, sedangkan Doyao ingin lebih kuat dan lebih tajam dalam mengasah insting pembasmi silumannya. Singkat cerita, setelah beberapa lama berlatih, Xiang Yi mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah itu, saat beristirahat, biksu sakti mengajak kedua muridnya berjalan-jalan santai. Namun, tiba-tiba hadirlah siluman ular yang selama ini telah membantai beberapa desa. Di situ akhirnya sang siluman mengungkapkan betapa senangnya dirinya bertemu Xiang Yi yang tanpa sengaja telah membebaskan dan mendapat energi raja siluman.
Dirinya saat ini sedang ditugaskan untuk membunuh Xiangyi dan mengambil energi Raja Siluman untuk dikembalikan ke pemilik aslinya. Setelah itu pertarungan sengit pun terjadi karena siluman ular tersebut cukup kuat. Sang guru alias biksu sakti pun harus turun tangan. Doyao pun dibuat terpental sementara pertarungan terus berlanjut. Sedangkan setelah merasa terpojok, siluman ular licik itu pun kabur begitu saja. Mereka pun memutuskan untuk berpencar. Namun, liciknya siluman ular justru kembali mengincar Doyao dan Xiangyi yang terpisah dari sang biksu sakti. Kali ini siluman ular terlihat mendominasi pertarungan. Doyao dan Xiangyi pun terlihat terpojok kali ini. Untungnya sang guru datang tepat waktu menghadapi sang siluman. Sayangnya, Xiangyi sempat terluka, so tanpa basa-basi Doyao langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya dengan memusnahkan roh siluman hingga musnah tak tersisa. Tapi ternyata masalah belum berakhir. Seketika datanglah siluman lainnya yang lebih kuat. Saat itu sang guru menyuruh Doyao untuk membawa pergi Xiangyi yang terluka, sedangkan sang guru akan menghadapi siluman seorang diri. Doyao pun terpaksa pergi, sementara sang guru ternyata memperlihatkan ekspresi yang sangat tegang saat didatangi oleh sang siluman. Sesaat kemudian Doyao pun menyadari sebuah pesan yang terpahat di pohon yang mengisyaratkan bahwa guru mereka sudah menjadi sandra di desa Yunmen. Sang guru telah terperangkap oleh sosok siluman kalajengking yang terlihat lebih sakti daripada siluman ular sebelumnya. Terlihat saat bertarung sang siluman mampu menghadapi 3 orang sekaligus. Melihat murid-muridnya terpojok, sang biksu berteriak memanggil Xiangyi dan seketika langsung menyerap seluruh energi sang naga Raja Siluman ke dalam dirinya hingga akhirnya biksu sakti tersebut mampu berubah menjadi Lilong sang naga Raja Siluman. Tapi untungnya sekarang sang Raja Siluman berpihak pada Doyao dan kawan-kawan. Ia membantu menangkap siluman kalajengking hingga akhirnya Doyao bisa dengan leluasa mengeluarkan jurus pamungkasnya dan menyegel ruh dari siluman hingga tubuhnya binasa. Tapi sayangnya, walaupun sakti, tubuh yang sudah berumur tak mampu bertahan lama menampung energi siluman hingga sang biksu pun jatuh tak berdaya. Lalu berpesan pada Doyao jika tak ingin ada manusia yang menjadi korban lagi, maka Doyao harus ke Gunung Taiwu yang merupakan sarang para siluman. Tak lama kemudian sang guru pun meninggal setelah sebelumnya mengembalikan energi Raja Siluman kepada Xiangyi. Mereka bertiga pun langsung berangkat ke Gunung Taiwu dengan dipenuhi amarah untuk membasmi seluruh siluman di sana. Singkat cerita, setelah sampai di puncak Gunung Taiwu, rupanya di sana berdiri Guru Tianxuan yang ternyata sejak awal menipu orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pembasmi siluman yang handal. Padahal Guru Tianxuan ingin mendapatkan kekuatan seluruh siluman. Seketika Guru Tianxuan membawa mereka teleportasi ke sarangnya di sebuah gua. Di sana ia juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya tinggal mengambil energi Raja Siluman dari Xiangyi agar dirinya bisa menjadi yang terkuat. Semua dibuat kewalahan oleh siluman tersebut, hingga akhirnya salah satu pembasmi siluman harus meninggal di tempat. Setelah itu Xiangyi pun mencoba menyerang, namun ia justru terdesak dan sang siluman berhasil mengekstrak energi Raja Siluman yang sekarang membuatnya menjadi siluman terkuat di bumi. Di saat-saat paling genting itulah akhirnya Doyao berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya berupa jurus pedang raksasa pembasmi siluman. Sang Raja Siluman dikalahkan. Dengan demikian kedamaian di muka bumi dari para siluman jahat telah kembali. Orang-orang nampak bahagia, sedangkan Doyao kembali melanjutkan pengembaraannya seorang diri, lalu film pun selesai.